Perhelatan Pertamina Grand Prix of Indonesia alias MotoGP Mandalika 2022 menyita perhatian dunia. Para pembalap menyuguhkan aksi terbaiknya demi menyabet gelar juara. Namun, ada satu hal yang juga menggelitik, yakni keberadaan pawang hujan. Kental dengan tradisi. Iya, itulah Indonesia. Pawang hujan itu masih ada. Sesuai namanya, profesi ini harus merayu hujan agar sebuah acara berjalan dengan lancar. Faktanya, tradisi itu telah mengakar kuat sebagai warisan budaya Nusantara. Memang, berkomunikasi dengan cuaca langka didengar di Jakarta, namun jauh di pelosok desa, ritual ini masih menunjukkan eksistensinya. Dalam prakteknya, para pawang hujan pun bahkan beradu sakti menunjukkan kemampuannya. Seorang pawang bisa dikatakan menang jika berhasil membuat langit paling cerah. Apakah tantangan seorang pawang hujan itu? Tradisi pawang hujan berawal dari tradisi masyarakat Jawa yang dikenal dapat memindahkan hujan. Mereka adalah para sesepuh yang dimintai doa oleh orang-orang yang memiliki hajatan. Pawang hujan bahkan memiliki kedudukan yang prestisius. Di Keraton Kesunanan Surakarta misalnya, terdapat pawang hujan yang sangat terkenal bernama Haknyo Ramiono yang meninggal pada tahun 2014 silam. Setiap acara-acara penting di keraton dan sekitarnya, ia tidak hanya bertugas membersihkan langit dari awan gelap, tetapi juga menangkal setiap hal berbau transendental yang berpotensi mengganggu jalannya acara. Menjadi krusial di berbagai acara, profesi ini mulai melebar ke berbagai daerah di Indonesia. Dalam cerita rakyat Betawi, dahulu kala diyakini ada sepasang dewa-dewi yang diturunkan ke bumi untuk memperbaiki kondisi alam yang tak seimbang ini. Mereka dikenal sebagai Nenek dan Aki Bontot. Pasangan tua ini mengajari manusia mengelola bumi, mengenali tanda-tanda alam dan hewan, serta memperkenalkan alam gaib. Lalu di masyarakat Bali, masyarakat juga menggunakan jasa bernama Narang Hujan. Dan di Riau, pawang hujan dikenal dengan istilah Bobo. Perlu dicatat bahwa pawang tidak sepenuhnya menghilangkan hujan. Mereka hanya bernegosiasi dalam konteks waktu. Mereka bertugas menunda, mempercepat, atau mengalihkan hujan selama kurun waktu tertentu. Menariknya, pawang hujan juga tidak meminta pamrih dalam melaksanakan tugas karena keyakinan mereka untuk berbagi kepada sesama. Konon pawang hujan akan kehilangan kesaktiannya bila meminta upah. Kendati saat ini teknologi merabat cuaca semakin canggih, pawang hujan masih digunakan oleh pejabat pemerintah. Bahkan ajang bergengsi MotoGP pun masih menggunakannya. Pada zaman dahulu, masyarakat Betawi melibatkan apa yang dinamakan dukun pangkeng. Mereka adalah perempuan paruh baya yang diminta menyukseskan sebuah resepsi pernikahan. Dengan kata lain, dukun ini tidak hanya bertugas mengendalikan hujan, tetapi tugas besar lainnya menanti. Sejalan dengan namanya, dukun pangkeng akan melakoni ritual dengan duduk di atas gerabah dalam satu kamar khusus. Ia tidak akan keluar sebelum acara selesai. Dukun pangkeng bahkan memiliki kemampuan menjampi-jampi makanan agar tamu bisa menikmati makanan dengan cepat kenyang. Dukun pangkeng memiliki kewajiban untuk menyukseskan acara dengan cara membaca rapal-rapal mantra untuk mengalihkan, memindahkan hujan ke tempat yang lain. Hal tersebut dibenarkan oleh budayawan Betawi Yahya Andi Saputra. Adapun dalam situasi seperti itu, si empunya hajat harus menyajikan sesajian seperti kopi pahit dan kopi manis, kembang 7 rupa, telur ayam kampung, aneka jajanan pasar, hingga pedupaan. Selama melakukan ritual, semua sesajen itu disimpan dalam kerangkeng bersama sang dukun yang merapalkan mantra. Dalam budaya Jawa sendiri,
masyarakat cenderung mengikuti primbon yang kemudian berkembang. Misalnya di beberapa daerah, masyarakat terbiasa melemparkan celana dalam perempuan ke atas genteng untuk menolak hujan. Ada juga praktik menusuk cabai dan bawang kemudian dilemparkan ke atas. Keberadaan pawang hujan di Nusantara merupakan fakta yang hingga kini sulit terelakkan. Kepercayaan kepada kemampuan semacam itu hampir ada di setiap daerah. Pertanyaan besarnya, sejak kapan pawang hujan mulai muncul dan dipercayai oleh masyarakat Nusantara? Tidak ada jawaban pasti, akan tetapi eksistensi mereka bisa ditelusuri dari tradisi di setiap daerah. Budayawan Betawi Yahya Andi Saputra mengatakan, cerita yang dituturkan secara turun-temurun tetap lestari di tengah masyarakat Betawi terkait dengan keberadaan pawang hujan. Menurutnya, kisah nenek dan aki bontot juga menjadi dasar eksistensi dari profesi unik yang ada dalam masyarakat Betawi, yakni pawang hujan tersebut. Yang seperti itu sudah muncul jauh-jauh hari, zaman Hindu-Buddha, zaman sebelum Islam. Jadi, sudah cukup tua ilmu perdukunan ini, demikian kata Yahya. Di masyarakat Betawi sendiri, pawang hujan dibutuhkan di berbagai macam acara, seperti resepsi pernikahan, sunatan, dan perayaan hari-hari besar Islam. Dalam prakteknya, pawang hujan tidak menolak ataupun menghentikan hujan. Mereka hanya bisa memindahkan awan mendung dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Biasanya pawang hujan dalam tradisi masyarakat Betawi akan menggunakan doa-doa Islam dan beragam medium untuk memindahkan awan. Medium itulah yang dewasa ini dikenal oleh masyarakat sebagai sesajen. Sesajen-sesajen itu tetap ada, seperti bekakak ayam, nasi kuning, bisong, ayam, telur bebek, telur ayam, kopi pahit, pisang raja, kemudian kembang 7 rupa, dan kue abab. Demikian kata budayawan Betawi Yahya Andi Saputra. Dalam pemahaman masyarakat Betawi, pawang hujan tak melulu berasal dari kalangan ulama ataupun orang pintar. Semua orang bisa menjadi pawang hujan, asal berikhtiar dan memahami ilmunya. Secara umum tak ada sebutan khusus bagi orang dengan kemampuan memindahkan hujan dalam tradisi Betawi. Tradisi mengendalikan hujan memiliki corak yang berbeda di masyarakat Jawa. Menurut budayawan Prapto Yuwono, di Jawa praktik memindahkan hujan lebih merupakan cerminan tradisi kolektif ketimbang personal. Itulah sebabnya mengapa istilah pawang hujan lebih populer digunakan di Jakarta dan di Jawa Barat. Kalau orang Jawa, ini bukan orang atau dukun, tetapi dia lihat primbon. Dari primbon tersebut, beragam tradisi kemudian berkembang di masyarakat Jawa. Prapto mencontohkan, di beberapa daerah pedesaan ada kebiasaan masyarakat yang masih melemparkan celana dalam perempuan ke atas genteng untuk menolak hujan. Selain itu juga ada praktik menusuk cabai dan bawang untuk kemudian dilemparkan ke atas. Cara-cara semacam itu tertera dalam primbon sehingga masyarakat tinggal mengikuti panduannya. Akan tetapi, tidak sembarang orang langsung bisa mempraktekkan ritual itu. Ada persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu, semisal tirakat, puasa, membersihkan jiwa, serta memberi sesajen, termasuk yang dilemparkan ke atas genteng itu sebenarnya adalah sajen juga. Di dalam primbon juga sudah tertulis berbagai mantra untuk memindahkan hujan. Mantra ini dipercaya sebagai kesepakatan nenek moyang orang Jawa dengan makhluk dunia lain, khususnya roh alam. Ketika mantra itu dibacakan, ia memiliki pengaruh. Telah ada perjanjian nenek moyang, kalau mantra ini dibacakan, mereka akan membantu. Di samping itu, masyarakat Jawa juga mengenal orang-orang pintar yang dianggap bisa memindahkan hujan. Mereka adalah para sesepuh yang dimintai doa oleh orang-orang yang memiliki hajatan. Para sesepuh itu tidak perlu datang ke tempat acara, karena mereka memiliki mantra, memiliki doa. Jadi orang semacam itu, khas kesaktiannya dari apa yang diucapkan juga memiliki pengaruh alam. Masyarakat Jawa memiliki kepercayaan kuat terhadap makhluk-makhluk gaib. Mereka yakin makhluk yang tak kasat mata berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan manusia. Ceroselobi omnivora mengulik akar tradisi pawang hujan di Nusantara. Terima kasih, sampai jumpa.